Nama saya Nur Fatila Maulia. Hari ini kita akan bahas topik yang sangat penting dalam dunia bisnis, yaitu resiko, etika, dan tata kelola dalam sistem pengendalian dalam perusahaan transportasi, yaitu Gojek. Pertama-tama, kita perlu tahu dulu beberapa istilah penting. Yang pertama, resiko. Resiko adalah kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dan bisa merugikan perusahaan. Contohnya, kebocoran data, pelanggan, kecelakaan kerja, dan kerusakan produk. Yang kedua, etika. Etika adalah prinsip tentang mana yang benar dan mana yang salah saat kita bekerja. Misalnya, kita harus jujur dalam melaporkan pekerjaan, tidak berbuat curang, dan selalu menghormati orang lain. Yang ketiga, tata kelola. Tata kelola adalah bagaimana perusahaan diatur dan dijadikan supaya semua keputusan dan tindakan bisa adil, transparan, dan bertanggung jawab. Kalau tata kelolanya bagus, maka perusahaannya lebih kuat dan dapat dipercaya banyak orang. Yang keempat, sistem pengendalian adalah kumpulan aturan, prosedur, dan kebijakan yang dibuat perusahaan supaya semua proses kerja bisa berjalan dengan aman, jujur, dan sesuai. Selanjutnya, kita bahas tentang penganggaran. Penganggaran itu singkatnya adalah proses membuat rencana keuangan untuk masa depan. Seperti halnya kita menentukan berapa uang yang kita butuhkan, untuk apa saja, dan bagaimana cara mengaturnya. Nah, penganggaran itu penting dilakukan karena dapat membantu perusahaan dalam menetapkan target keuangan dengan jelas dan untuk menilai kinerja perusahaan apakah sudah mencapai target atau malah rugi. Misalnya begini, manajer pemasaran di Gojek diberikan anggaran sebesar 100 juta untuk promosi selama 1 tahun. Kalau dalam 6 bulan ternyata sudah menghabiskan 90 juta, maka manajemen perusahaan itu harus mengevaluasi apakah promosi tersebut efektif, kenapa bisa boros, apakah perlu di stop atau diubah strateginya. Nah, dengan begitu penganggaran dapat membantu perusahaan untuk tetap fokus, menghindari pemborosan, dan memastikan semua aktivitas itu untuk mendukung tujuan perusahaan. Supaya lebih mudah memahami, jadi saya ambil contoh nyata di perusahaan lokal yaitu Gojek. Gojek menghadapi berbagai resiko seperti yang pertama, resiko keamanan data. Data pengguna seperti nama, alamat, nomor HP itu harus dijaga. Kalau bocor, itu bisa merusak kepercayaan pelanggan dan masyarakat. Yang kedua, resiko operasional, seperti kecelakaan yang dialami driver saat mengantar penumpang atau barang. Yang ketiga, ada resiko reputasi. Kalau ada kasus kriminal yang melibatkan driver Gojek, citra perusahaan bisa langsung buruk di mata masyarakat. Nah, jadi kalau sistem pengendalian tidak kuat, resiko-resiko ini bisa menghancurkan bisnis. Terus selanjutnya ada pelanggaran etika di Gojek. Kalau pengendalian etika lemah, bisa muncul masalah seperti driver yang berlaku tidak sopan ke pelanggan, pedagang yang menjual produk ilegal, karyawan yang membocorkan rahasia perusahaan. Makanya, Gojek menerapkan kode etik yang kuat. Jadi, semua pihak, baik karyawan, mitra driver, dan pedagang harus menjaga sikap jujur dan bertanggung jawab. Gojek juga menyediakan layanan pelaporan kalau ada pelanggaran etika. Nah, selanjutnya ada pelanggaran kewewenangan, korupsi, penggelapan di Gojek. Pelanggaran seperti ini bisa terjadi kalau yang pertama, karyawan melakukan suap dan menerima gratifikasi. Yang kedua, driver membuat orderan fiktif untuk mengejar bonus. Nah, untuk mencegah ini, Gojek membentuk 3 tim, yaitu untuk yang pertama, memastikan semua aktivitas sesuai. Yang kedua, tim yang mengidentifikasi dan menganalisis resiko. Dan yang ketiga, audit internal yang rutin mengecek apakah semua prosedur ini dijalankan dengan benar. Nah, semua ini bertujuan untuk menjaga integritas perusahaan dan nama baik perusahaan. Jadi, teman-teman, kita sudah lihat beberapa pentingnya mengelola resiko, menjaga etika, dan menerapkan tata kelola yang baik. Sistem pengendalian yang kuat membuat perusahaan seperti Gojek bisa bertahan dan berkembang dan tetap dipercayai oleh masyarakat. Kalau pengendalian ini diabaikan, akibatnya bisa fatal. Dan data dapat bocor, reputasi rusak, sampai perusahaan bisa dikenakan denda besar oleh pemerintah. Semoga penjelasan dari saya bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menyimak. Bye-bye.